Yang pada waktu lalu saja ketika Luhut di sini, Cina berminat untuk membangun pabrik sendok garbu di sini saja, Bu Susi sudah kaget, apalagi akan mengembangkan teknologi persawahan di dalam negeri. Menurut saya akan terkaget-kaget lagi. Masa sih sendok, garbu, padi semuanya dari Cina? Wow. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu di sini dari kompas.com, yaitu Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalteng. Wow, pada waktu lalu juga di sini bahkan Luhut Binsar Panjaitan pada waktu lalu di sini tertanggal 23 Februari 2024 bahkan juga memberikan statement, yaitu Luhut bilang ada minat dari Cina bangun pabrik sendok garbu di Indonesia. Nah, di sini pun bahkan yaitu dikritik oleh Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Apalagi ini ketika Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah dan padi di Kalteng, pasti akan dikritik oleh Menteri Pujiastuti, mantan Menteri Pujiastuti di sini. Yang sendok garbu saja sudah dikritik, apalagi Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalteng. Wow, di sini sangat lucu sekali ya. Dimana SDM Indonesia menurut saya juga sangat bagus-bagus loh, sangat bagus-bagus. Apalagi untuk cuma kembangkan sawah dan padi. Menurut saya masyarakat Indonesia itu sangat bisa sekali. Apalagi pada waktu lalu misalkan pabrik sendok garbu. Menurut saya Indonesia itu sangat bisa sekali, masyarakat Indonesia sangat bisa. Kenapa tidak mengembangkan yaitu SDM di Indonesia? Menurut saya juga SDM di Indonesia tidak kalah lah dengan luar negeri. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Masa untuk padi doang harus dikerjain Cina? Memang sangat mengherankan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Di sini dari CNN Indonesia, yaitu Luhut ungkap Cina minat bikin pabrik sendok garbu di RI. Nah, bahkan dari sini juga yaitu Luhut ungkap RI mau gandeng Cina kembangkan teknologi penanaman padi. Wow, dari sini agak lengkap sih, yaitu Cina akan kembangkan teknologi penanaman padi. Nah, dari sini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia dan Cina bakal bekerja sama dalam mengembangkan teknologi penanaman padi di tanah air. Hal tersebut ia ungkapkan usai pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism RI Republik Rakyat Cina di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Luhut mengatakan Cina merupakan negara yang sukses melakukan swasembada beras. Oleh karena itu, ia meminta negeri tirai bambu untuk melakukan transfer teknologi pertanian. Kami minta mereka memberikan teknologi pagi mereka, di mana mereka sudah sukses swasembada, mereka sudah bersedia, ucap Luhut, seperti dikutip dari akun Instagram resminya Luhut Panjaitan pada 21 April. Wow, ternyata Indonesia itu belum swasembada beras ya. Terbukti dari sini, yaitu Luhut Binsar Panjaitan bahkan juga mengungkapkan yaitu RI mau gandeng Cina untuk mengembangkan teknologi yaitu penanaman padi, karena terbukti negeri tirai bambu tersebut yaitu Cina sudah swasembada beras. Nah, di sini ia mengatakan kerjasama dengan Cina tersebut nanti bakal diimplementasikan untuk menggarap 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah. Namun penggarapan lahan itu dilakukan secara bertahap. Luhut menyebut saat ini pihaknya masih mencari lokal partner, adapun off-taker atau memasok kebutuhan industri ataupun pasar di program itu adalah Bulog. Kami berharap 6 bulan dari sekarang kita sudah mulai dengan proyek ini. Kami mau ajak anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di sini, kata dia. Menurut Luhut, jika program ini jalan, kelak Indonesia bisa mengurangi impor beras yang belakangan mencapai 2 juta ton. Ia menilai dengan program ini, impor beras RI bisa ditekan ke level 4 ton hingga 5 ton saja. Sudah selesai isu pertahanan pangan kita
soal beras, kita jadi lumbung pangan, seharusnya demikian ujar Luhut. Ya, pada waktu lalu juga ada program food estate ya. Menurut saya program food estate itu sangat bagus sekali. Ya, tetapi ya ada kendala lah, kemungkinan kurang fokus atau seperti apa ya. Pada waktu lalu juga dibahas program food estate itu ya gagal. Tetapi kali ini yaitu malah mau mengembangkan teknologi penanaman padi menggandeng Cina. Ya, saya berharap sih semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan sebaik-baiknya. Menurut saya untuk kedepannya ya Indonesia bisa swasembada pangan, swasembada beras, dan bisa mengurangi impor. Menurut saya seperti itu. Tetapi ya untuk mengembangkan teknologi penanaman padi, menurut saya masa sih masyarakat Indonesia tidak bisa? Menurut saya sangat bisa sekali lah. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari sini ketika ada judul berita Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalteng. Nah, dari sini dari Marah Islan, jangan-jangan untuk nyuapin anak-anak yang makan gratis perlu didatangkan tenaga kerja dari Cina. Ini kemungkinan juga bisa jadi ya proyek untuk makan siang gratis di sini. Ya, semuanya bisa saja. Di sini dari IR Panji, kalau hanya nanam padi harus Cina, bubarin aja IPB Bang. Di sini dari Gunawan, semua mau dikasihkan ke Cina. Petani Indonesia cuma bengong dan tambah miskin. Juga perlu diperhatikan ya, yaitu petani-petani di Indonesia, petani-petani masyarakat Indonesia. Seperti apa besok misalkan yaitu sudah dikembangkannya yaitu teknologi penanaman padi di sini, apakah akan berdampak bagi petani lokal? Ya, kita lihat besok lah. Di sini dari Marsekel Madia, kalau ngikuti semua maunya dia mah tempe bengek juga mau dibuat. Di sini dari Nasaction, mungkin gara terjerat hutang Cina ya. Semuanya bisa saja. Di sini dari Mase Bolali, inget lahan food estate hancur negeriku. Iya, padahal tinggal nanem aja beres ya Bang. Di air ini udah aman simple. Tim gubernur untuk percepatan. Takutnya kalau dikerjain Kemenhan dan Kementan, nanem padi hasilnya Tales Bogor. Ya udah kan begitu. Ya seperti itulah. Di sini dari Lisa, apa nggak malu-maluin nenek moyang legenda Dewi Sri di Jawa Tengah, simbol kesuburan dan pertanian. Parah, rakyat kita tidak diperdayakan untuk pertanian padi. Sampai kapan kita ciptakan ketergantungan? Ya seperti itulah. Kemungkinan di sini pasti ketika Menteri Pujiastuti di sini melihat atau membaca berita ini pasti akan terkaget-kaget. Yang pada waktu lalu saja ketika Luhut di sini, Cina berminat untuk membangun pabrik sendok garbu di sini saja, Bu Susi sudah kaget, apalagi dengan statement dari Pak Luhut di sini, yaitu akan mengembangkan teknologi persawahan di dalam negeri. Menurut saya akan terkaget-kaget lagi. Masa sih sendok, garbu, padi semuanya dari Cina? Wow, padahal juga di sini Indonesia ya. Nah, pada waktu lalu di sini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar terkait minat Cina untuk mendirikan pabrik sendok di Indonesia. Luhut sebelumnya menyebutkan bahwa Cina tertarik untuk membuat pabrik sendok di Indonesia. Namun, tanggapan dari Susi Pujiastuti menyoroti kemampuan Indonesia untuk mandiri dalam hal produksi. Di sini sendok garbu saja seharusnya kita bisa, Pak Presiden Jokowi, ujar Susi dalam keterangannya di aplikasi X Susi Pujiastuti pada 23 Februari 2024. Nah, pasti menurut saya di sini Menteri Pujiastuti di sini pasti akan sangat kaget sekali ya. Pada waktu lalu ya ada statement dari Pak Luhut, Cina minat membangun pabrik sendok garbu di Indonesia saja sudah mengagetkan, apalagi ditambah dari berita di sini, yaitu Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalteng. Ya, bagaimana menurut Anda? Tetapi apapun itulah, besok Presiden dan Wakil Presidennya, entah itu siapa, yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.